Bab ke-6. Jika sudah bosan, lepaskan saja Selina. Dia juga berhak bahagia, ucap Bram. Arya menarik senyuman. Berpisah dengan Selina, apa itu memang harus dia lakukan? Toh dia sudah tidak suka lagi dengan wanita itu. Bahkan sejak awal, Arya tak pernah cinta pada Selina. Nanti Arya pikirkan lagi, Pak. Jangan egois. Jika masih merasa suka dengan wanita lain di luar sana, jangan pernah mengikat janji suci pernikahan. Kasihan istrimu yang hanya kamu buat pelampiasan saja. Bram semakin geram. Andai saja waktu bisa diputar kembali, pasti dia tak akan memberikan restu pada Arya dan Selina. Lebih baik wanita baik dan cantik seperti Selina menikah dengan dirinya. Bram mengira Arya akan berubah saat menikahi wanita baik-baik, tapi nyatanya sama saja. Karena yang bermasalah itu Arya, bukan Selina. Mungkin jika wanita yang dinikahi Arya adalah wanita yang sekelas dengan Arya, Bram tak masalah. Tapi, yang menjadi istrinya adalah gadis baik, penurut dan sabar. Iya, Pak. Kenapa Papa jadi cerewet sih? Arya agak kesal juga. Karena yang dia tahu selama Bram adalah sosok yang pendiam dan terkesan cool. Dia jarang sekali mengomel hidupnya. Papa cerewet karena kamu menumpang hidup sama Papa. Lain cerita jika kamu jauh dari Papa, sahut Bram. Ya sudah, Pak. Kenapa harus bahas hidupku sih? Ini aku jadi kerja apa enggak? Kesal Arya. Bram berdiri. Ayo ikut Papa, kamu harus mengenal partner kerjamu. Tanpa menunggu sang putra, Bram bergegas keluar dari ruangannya. Dan Arya segera saja mengikuti dari belakang. Tak apalah dia bersabar dulu kali ini, nanti jika Bram sudah mewariskan semua kepadanya, tak akan mau dia kerja rendahan jadi staf biasa. Setelah diperkenalkan oleh Bram kepada staf yang lain, Arya mulai bekerja saat ini juga. Sebaiknya orang yang pada dasarnya pemalas, Arya tak sepenuh hati dalam bekerja. Dia justru banyak menggoda staf wanita yang memang cantik-cantik. Apalagi Arya sewaktu melihat sekretaris Bram yang cantik dan seksi bernama Shandy, hasrat penakluk dalam dirinya sontak berbunyi. Shandy adalah janda muda tanpa anak berusia 25 tahun. Tubuhnya seksi dan mulus, jika dibandingkan dengan Shirley, tentu saja kalah jauh. Shandy lebih menggoda dan fresh. Permisi, Pak. Shandy masuk ke dalam ruangan Bram, sembari membawa berkas di tangan. Ada apa, Shen? Ada berkas yang harus Bapak tanda tangani, Pak. Kontrak kerja dengan PT Wijaya Group. Wanita cantik nan seksi itu bergerak mendekati sang bos. Bram sontak mengalihkan perhatian dari laptop menuju ke berkas yang baru saja disodorkan oleh sang sekretaris. Memeriksa lembar demi lembar, setelah itu membubuhkan tanda tangan di atas selembar materai. Apa ada lagi, Shen? Tanya Bram sambil menatap wanita itu. Nggak ada, Pak. Aku ada jadwal meeting di luar apa tidak? Hari ini free, Pak. Besok pagi ada meeting dengan klien dari Malang di restoran Mall X pukul 10 pagi, Pak. Jelas Shandy, sambil melirik sang bos yang tampan. Wanita itu memang tertarik pada Bram, tapi hanya sebatas rasa suka dalam hati saya. Dia tak berani mendekat karena Bram adalah sosok bos yang tegas, dingin, dan disiplin. Kamu boleh pergi? Titahnya kemudian. Baik, Pak. Shandy berbalik arah dan bersiap untuk pergi saat Bram tiba-tiba memanggil namanya lagi. Shen. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Shandy sepenuh hati. Bibir tersenyum manis dan mata berbinar bahagia menatap sang bos. Aku hanya mau memperingatkan, jika Arya mendekati kamu, tolong kamu hati-hati. Dia sudah punya istri, karena dia hanya ingin main-main saja pastinya dengan wanita lain. Tegas Bram, karena dia malas jika suatu hari ada wanita yang datang minta pertanggungjawaban dari Arya. Oh, iya, Pak. Makasih atas perhatiannya, Pak. Ucap Shandy senang. Dia berpikir jika Bram pasti menyukainya karena itu dia memperingatkan dirinya. Kamu boleh pergi.
Bram kembali mengusir wanita itu. Tak peduli jika dia tengah berbunga-bunga karena perhatiannya. Dengan sedikit kecewa Sandy meninggalkan tempat itu. Dia kembali ke tempat kerjanya. Tak lama sekarang Bram mengabaikan dirinya. Suatu hari pasti dia akan sadar jika aku terlalu cantik untuk diabaikan. Malam harinya di kediaman Bramantio. Seperti biasa mereka tengah makan malam. Kali ini ada menu tumis kangkung, cumi pedas manis dan ikan nila goreng. Tak ada percakapan sama sekali antara ketiga orang yang tengah makan itu. Bram hanya fokus dengan makanan di piringnya, begitu juga dengan Selina dan Arya. Sesekali Selina mencuri pandang pada pria matang di depannya, beberapa hari ini sudah mengabaikan dirinya. Bram memang menyimpan rasa kesal kepada Selina, karena itu dia memilih diam dan tak mau lagi berinteraksi dengan sang menantu. "Gimana tadi kerjanya di kantor, Mas?" tanya Selina hati-hati. Dia tak sabar lagi menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Arya dan Bram sontak menoleh kepada dirinya dengan kompak. Kedua laki-laki itu terlihat sangat kesal. Tapi dengan alasan yang berbeda. Jika Arya kesal karena Selina cerewet dan mencampuri urusannya, lain lagi dengan Bram. Dia kesal karena Selina memperhatikan Arya. Perang. Ayah dan anak itu dengan kompak membanting sendok dan garpu ke piring. Selina kaget dan menatap keduanya bergantian. "Kenapa, Pak?" tanya Arya heran. Kenapa dia dan sang papa bisa kompas membanting sendok? "Nggak apa-apa, licin. Jadinya terpleset." Dusta Bram. Mana bisa dia bicara jujur jika dia cemburu? Mau ditaruh di mana mukanya? "Ngapain tanya-tanya?" ketus Arya. Dia melotot tajam pada sang istri. "Hanya ingin tahu saja, Mas, apa betah atau tidak?" Selina tersenyum tipis. Dia sudah menduga jika Arya akan marah, tapi dia adalah istrinya tentu saja berhak untuk tahu apa saja yang dilakukan oleh suaminya. "Gak usah sok perhatian, kamu cukup diam saja dan aku akan kasih uang belanja sama kamu." Arya melengos kesal. Tanpa sadar Bram sudah mengepalkan tangannya. Jika saja Arya bukan putranya, sudah pasti akan dia hajar habis-habisan. Bram paling tidak suka dengan pria yang kasar dengan wanita. "Aku bukan sok, Mas. Bukankah aku istrimu? Wajar bila aku ingin tahu, Mas." "Diam!" bentak Arya. Lalu dia berdiri dan meninggalkan meja makan. Selina menghela napas panjang. Menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan kesedihannya, tak mau Bram melihat bahwa dia tengah kalut. "Jangan jadi wanita lemah!" sergah Bram. Dia sudah tak tahan lagi harus dia melihat wanita yang dia sukai ditindas terus-menerus. "Bertahan dengan sakit yang tak akan hilang, atau lepaskan." Selina mengangkat kepalanya dan menatap mata Elang yang begitu teduh. Tak seperti mata Arya yang selalu berkilat penuh rasa benci dan kesal. "Aku akan coba bertahan, Pak," lirih Selina. "Bodoh!" maki Bram. Kesal sekali dia mendengar jawaban yang keluar dari mulut Selina. "Aku memang bodoh, Pak. Makanya Mas Arya suka menindas aku. Tapi aku bisa apa-apa? Apa kata orang dengan status janda yang aku sandang nantinya?" ucap Selina dengan kalut. Dia bingung dengan dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya dia inginkan? "Memangnya kenapa dengan label janda? Apa itu hina dan buruk?" kejar Bram. Dia ingin sekali merengkuh tubuh mungil tapi seksi itu ke dalam pelukannya yang hangat. Seandainya saja semua bisa berjalan sesuai keinginannya, seandainya saja dia bisa memutar waktu dengan begitu mudah. Bram sungguh kesal sekali dengan dirinya yang begitu tergila-gila dengan Selina. Apa sebenarnya yang sudah wanita itu tebarkan di rumah ini? Menurut pandangan orang, seorang janda apalagi janda cerai itu buruk, Pak. Mereka pasti berpikir jika wanitanya yang tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga, atau yang lebih buruk lagi pasti wanita itu yang sudah selingkuh hingga dicerai suaminya. Selina mengusap wajahnya dengan bingung. Sebenarnya dia juga sudah tidak tahan lagi dengan pernikahan ini,
Tapi untuk bercerai, dia belum siap. Bercerailah dengan Bab ke-7. Bercerailah dengan Arya, lalu menikah denganku. Ucap Bram dengan mantap dan tanpa ragu. Uh. Selina mendadak tersedak. Dia tidak menyangka jika Bram akan bicara seperti itu. Bram menyodorkan air minumnya ke arah sang menantu. Hati-hati kalau makan, seperti anak kecil saja. Sergah Bram gemas. Maaf, Pa, aku hanya kaget saja. Apa Papa sadar dengan apa yang barusan Papa ucapkan? Tanya Selina. Mendarat dia salah tingkah dan malu. Ada apa ini? Kenapa hatiku berbunga-bunga seperti ini? Apa aku jatuh cinta sama Papa? Apa kamu lihat wajahku terlihat bercanda? Bram menegaskan perkataannya. Selina malu-malu mencoba menatap wajah tampan pria setengah abad itu. Ada yang berdesir di hati kedua manusia itu. Selina bahkan tak pernah merasakan saat bersama Arya. Astaga, ternyata Papa tampan banget ya. Kenapa aku baru sadar? Kemana saja aku selama ini? Jantung wanita cantik itu berdegup kencang saat mata alang Bram mengunci pandangannya. Jika sudah lelah, tinggalkan saja Arya. Aku siap menerima kamu. Jangan pernah takut dengan status. Kenapa harus memikirkan omongan orang? Tahu beban hidup kamu bukan mereka yang memikirkan. Selina menundukkan kepalanya. Apa yang dikatakan oleh Bram memang benar. Tapi apa bisa dia tiba-tiba menuntut cerai tanpa ada bukti jelas dan otentik? Apa bisa bercerai begitu saja, Pak? Tanpa ada bukti dari kelakuan Mas Arya? Suara Selina melemah. Bram tersenyum kecil. Dia senang akhirnya Selina mau sedikit mengalah. Entah apakah dia ayah yang buruk saat dengan sengaja ingin merusak pernikahan anaknya. Seandainya Arya bersikap baik kepada istrinya, dia tak akan ikut campur urusan mereka. Apa kamu butuh bantuanku? Bram mulai mengganti panggilan dari Papa ke aku. Dia mencoba untuk bisa mendekatkan diri pada Selina. Untuk sementara ini nggak perlu, Pak. Aku mau lihat dulu seperti apa sikap Mas Arya. Apa benar dia punya wanita lain di luar sana? Putus Selina. Bram menghela napas panjang. Dia hanya bisa diam dan menunggu saat itu akan datang. Bisa saja dia menunjukkan pada Selina seperti apa Arya di luar sana, tapi biar saja. Suatu saat dia akan tahu sendiri. Maaf, Pak, aku sudah selesai makan. Aku permisi dulu ke atas. Selina mendadak menyudahi makannya. Dia tak nyaman bersama Bram hanya berdua saja seperti ini. Selina sontak beranjak dan melesat ke kamarnya di lantai atas. Meninggalkan Bram yang tak mau melepaskan pandangannya sedikit pun dari sosok sang menantu. Bahkan saat Selina sudah menghilang dari pandangan saja mata Bram masih betah menatap tangga atas. Aku memang sudah gila, bagaimana bisa aku tertarik pada menantuku sendiri? Sedangkan usia kami saja bahkan sangat beda jauh. Dia lebih pantas jadi putriku. Bram memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Tak kuat rasanya memendam perasaan yang begitu menyiksanya. Mas? Selina mencoba memanggil sang suami yang tengah sibuk dengan ponselnya. Arya memang lebih sayang pada benda mati itu ketimbang dengan dirinya yang jelas-jelas istrinya. Selina bahkan tak pernah diizinkan memegang atau menyentuh barang milik Arya. Arya tetap fokus dengan ponselnya, tak mengindahkan kehadiran Selina. Wanita itu memberanikan diri untuk duduk di tepi ranjang. Mau apa sih? Kenapa duduk di sini? Arya sontak menatap sang istri dengan tajam. Dia merasa sudah terganggu keasyikannya merayu resepsionis kantor sang papa. Kenapa sih, Mas? Apa sebenarnya salahku? Kenapa Mas sekarang jijik sama aku? Mata Selina sudah berkaca-kaca. Dia merasa terhina saat Arya sudah tak mau lagi berdekatan dengannya. Sika, nangis aja kerjaan kamu. Ada apa? Bentak Arya dengan garang.
Sia kembali menatap layar ponsel yang baginya lebih menarik daripada Selina. Aku minta izin kerja, Mas. Ucap Selina. Walau bagaimanapun Arya masih suaminya, setiap langkah dan apapun yang dia lakukan harus seizin Arya. Hah? Kerja? Arya menoleh dan menatap Selina tak percaya. Tatapan matanya seolah mencemooh. Lulusan SMA saja mau kerja apa? Dasar tidak tahu diuntung. Mau kerja apa kamu? Hanya lulusan SMA saja. Kenapa sih nggak mau terima nasib saja? Cukup duduk manis di rumah. Mau makan tinggal makan. Arya mulai mengomel. Aku bosan, Mas, di rumah. Setiap hari hanya makan, duduk, lihat ponsel. Lalu tidur. Kamu sendiri sudah tak mau peduli sama aku, Mas. Keluh Selina. Lalu kamu maunya gimana? Setiap hari kita bersama di atas ranjang. Aku nggak usah kerja gitu. Sergah Arya. Suaranya bahkan ketus sekali. Bukan seperti itu, Mas. Aku hanya ingin sedikit saja diperhatikan dan dihargai, Mas. Aku ini istrimu. Bahkan kamu lebih sayang kepada benda mati itu. Ketus Selina. Dia cemburu kepada sebuah ponsel. Dasar nggak waras kamu. Cemburu pada ponsel. Maki Arya. Sudah sana, aku mau tidur. Pria itu mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Meletakkan ponsel di bawah bantalnya. Astaga, Mas, sebegitunya? Ponsel saja sampai kamu sembunyi di bawah bantal? Selina menggelengkan kepalanya. Berisik! Mas, sudah hampir 1 bulan Mas tidak menyentuh aku. Apa Mas gak pengen? Selina bahkan menebalkan muka, membuang rasa malu karena sudah bertingkah bak wanita murahan saja. Aku capek. Singkat dan padat jawaban dari mulut sang suami. Apa Mas sudah punya selingkuhan di luar sana, hingga mengabaikan aku selama ini? Apa Mas sudah bosan sama aku? Selina tak bisa lagi menyembunyikan rasa kesal dalam hatinya. Sialan! Kamu kenapa cerewet sekali, Sel? Ini bukan kamu. Dasar wanita bodoh, miskin. Arya melempar bantal ke tubuh Selina, hingga wanita itu terhuyung dan hampir saja jatuh. Kalau sudah bosan lepaskan aku, Mas. Aku capek seperti ini terus. Aku seperti orang bodoh saja di depan kamu. Tangis Selina tumpah, dan dia segera berlalu dari hadapan Arya. Masuk ke kamar mandi dan menumpahkan tangisnya di sana. Arya hanya mendengkus kesal. Muak sekali dia kepada Selina. Jika kamu cerai denganku tak akan ada pria yang mau sama kamu. Dasar bodoh! Teriak Arya kencang. Selina jatuh dan luruh di lantai kamar. Dia menangis sesenggukan. Tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Jika kamu sudah bosan dan muak sama aku, baik Mas. Mulai sekarang aku nggak akan lagi mencampuri urusan kamu. Aku akan bekerja untuk menghidupi diriku sendiri. Aku nggak mau terus-menerus kamu hina. Selina mengusap wajahnya dengan kasar, berusaha untuk menenangkan hatinya yang sangat kalut dan gundah. Jika suatu saat kita berpisah, aku pastikan kamu akan menyesal Mas sudah menyia-nyiakan aku. Janji Selina dalam hati. Pagi menjelang. Setelah membantu Mbok Darmi menyiapkan sarapan, Selina naik ke kamar untuk mandi. Karena pukul 9 dia harus datang ke mall menemui Rina. Sampai di kamar ternyata Arya sudah bangun dan selesai mandi. Karena Selina masih kesal, dia tak menyapa sang suami yang tengah berdiri di depan lemari. Kenapa aku nggak dibangunkan? Bentak Arya. Dia berkacak pinggang dan menatap sang istri dengan kesal. Selina bergeming, dia membuka lemari tanpa menghiraukan Arya. Mengambil baju yang akan dia pakai untuk hari pertama kerja. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Selina bergegas masuk ke kamar mandi. Selin! Teriak Arya dan Selina bahkan tak peduli. Dasar istri durhaka! Arya bergegas memakai baju karena dia harus pergi bekerja.
Sebagai dia malas sekali untuk bekerja, tapi dia masih butuh uang saat ini. Untuk kelancaran aksinya mendekat beberapa wanita di kantor sang papa. Maya dan Sandy, keduanya menjadi target Arya saat ini. Maya sepertinya masih single, sementara Sandy yang dia tahu adalah janda kembang tanpa anak. Pasti akan mudah luluh dan tak akan banyak menuntut pernikahan padanya. Setelah rapi, dia bergegas turun untuk sarapan. Tak peduli lagi dengan sang istri. Setelah Arya keluar dari kamar, Selina juga telah selesai mandi dan berpakaian. Dia memakai rok mini ketat warna hitam dan kemeja putih lengan panjang yang begitu pas membungkus tubuhnya yang cukup seksi. Sementara itu di meja makan, Bram tengah fokus dengan ponsel sembari menunggu kedua anggota keluarga yang lain, yaitu Selina dan Arya. "Pagi, Pak." Sapa sang putra tak lama kemudian mengusik keasikan Bram. "Pagi, mana istrimu?" Tanya Bram sembari menatap sang putra sekilas. "Masih di atas, Pak. Lagi mandi." Jawab Arya dengan malas. Bram hanya berdeham dan kembali fokus dengan ponselnya. "Pagi, Pak." Suara lembut mendayu mengusik konsentrasinya Bram dan Arya. Keduanya sama-sama kompak menatap sumber suara. Bram sungguh terpesona melihat penampilan Selina yang sangat cantik dengan makeup natural, rambut panjang miliknya tergerai dengan indah. Apalagi baju yang dia pakai sungguh sangat seksi. "Mau kemana kamu?" kompak Arya dan Bram bertanya. Selina kaget dan melongo. Kepada bapak dan anak itu mendadak kepo dengan dirinya. Bab ke-8. "Mau kemana?" Dengan kompak Arya. Bab ke-8. "Mau kemana?" Dengan kompak ayah dan anak itu bertanya. Sontak saja Selina kaget dan bingung. Kenapa keduanya jadi kepo dengan dirinya? Selina memutar bola matanya dengan malas, lalu duduk di kursi tepat di sebelah sang suami. Tanpa menghiraukan keduanya dia segera saja mengambil makanan untuk Arya dan juga Bram. Setelah itu baru mengambilnya untuk dirinya sendiri. "Selin!" bentak Arya. Pria itu melotot tajam pada sang istri yang sudah mengabaikan dirinya. Bram ingin sekali menampol mulut tajam putranya dengan satu telur ceplok yang ada di piringnya. Tapi sungguh sangat sayang sekali. "Apa sih, Mas?" tanya Selina malas, sembari menyuap nasi goreng pada mulutnya. Mulai detik ini dia akan bersikap masa bodoh dan cuek saja dengan apa yang dilakukan oleh Arya. "Kamu ini ditanya suami gak mau jawab. Mau kemana? Pakai baju seksi dan menggoda seperti itu. Siapa yang mau kamu goda?" tanya Arya dengan amarah yang sungguh meletup di dalam dada. Bram hanya menyimak saja, dia tak mau ikut campur dalam urusan mereka. Walau sebenarnya dia juga sungguh penasaran dengan apa yang akan dilakukan Selina. "Bukankah aku kemarin sudah meminta izin kamu, Mas? Hari ini aku ada panggilan kerja sebagai sales produk kecantikan." Jawab Selina agak ketus. Tak peduli akan reaksi sang suami. "Mau kerja apa dengan penampilan seperti itu? Hah!" bentak Arya lagi. Walau dia tak mencintaimu Selina, tapi melihat wanita itu terlihat cantik dan menarik sungguh mengusik hatinya. "Sudah aku katakanlah, Mas, jadi sales produk kecantikan. Apa telingamu bermain?" bentuk Selina akhirnya. Tak tahan lagi dia menghadapi sikap suaminya yang terkesan seenaknya sendiri. "Sales kok gitu pakaiannya? Pasti kamu mau selingkuhkan di luar sana. Mengaku saja." desak Arya. Rasanya kok tak rela melihat sang istri terlihat menarik dan cantik seperti itu. "Ah, terserah kamu lah, Mas. Mau bicara bagaimanapun, aku tetap salah di mata kamu." Sahut Selina pasrah. Tak mungkin bisa melawan suaminya dalam hal adu mulut. "Awas kalau kamu macam-macam di luar sana, aku gak akan segan-segan untuk menceraikan aku begitu, Mas. Silahkan, Mas."
Aku nggak takut. Jangan dikira nggak akan ada yang mau sama janda muda seperti aku, Mas. Dengan senyum sinis Selina segera saja memotong ucapan sang suami. Saat berkata seperti itu, mata Selina menatap Bram, hingga membuat pria itu salah tingkah. Kamu! Arya tak menyangka jika Selina akan berani menantangnya. Pria itu membanting sendok dan segera meninggalkan meja makan. Selina menghela napas panjang dan melanjutkan sarapan dengan cepat. Dia tak mau terlambat datang di hari pertama dia kerja. Kenapa? Tanya Bram tiba-tiba. Selina mengangkat kepalanya dan menatap Bram dengan heran. Tak mengerti dengan apa yang baru saja diucapkan oleh pria paruh baya itu. Apa? Kenapa harus bekerja? Apa uang yang aku berikan kurang? Kamu tinggal bilang saja akan aku tambah. Bukan masalah uang, Pak. Aku bosan di rumah jika hanya menganggur saja. Apalagi Mas Arya juga sudah nggak peduli lagi sama aku. Keluh Selina. Dia meneguk air putih karena sarapannya sudah selesai. Kenapa nggak minta bantuanku? Kenapa harus kerja sama orang lain? Bram mencecar dengan sederet pertanyaan. Pria itu tak rela jika wanita pujaannya harus bekerja, sedang dia bisa memberi materi yang bahkan berlebih. Aku hanya lulusan SMA, Pak. Mau kerja apa di kantor Papa? Aku jadikan asisten pribadi aku, kamu bisa langsung bekerja hari ini juga. Ucap Bram tanpa ragu. Pria itu meneguk air putih dan mengelap mulutnya dengan lap bersih yang sudah disediakan. Papa ini suka bercanda, mana bisa aku jadi asisten Papa? Jangan mengadakan, Pak. Selina tertawa geli. Baginya kata-kata sang mertua sungguh konyol dan menggelikan. Apa kata karyawan yang lain jika tahu asistennya hanya lulusan SMA saja? Memang wajahku ada terlihat seperti bercanda? Tanya Bram agak kesal. Padahal dia sungguh-sungguh menawarkan posisi asisten pribadi agar bisa lebih dekat dengan Selina. Entahlah, Pak. Aku sudah buat janji dengan sahabatku, Pak. Maaf. Selina meraih tas selempang miliknya dan menggelayutkan di bahu kanan membelah dadanya. Aku permisi, Pak. Mau berangkat? Ayo aku antar. Bram juga ikut berdiri. Dia menyambar tas kerja dan berjalan mendahului Selina. Seakan tak mau jika wanita itu menolak ajakannya. Selina menghela napas dan akhirnya menyusul Bram yang sudah lebih dulu keluar rumah. Dia berpapasan dengan Mbok Darmi yang membawa tas belanjaan. Rupanya wanita parubaya itu baru saja dari pasar. Biasanya sang suami, Meng Tejo yang mengantarkannya. Mbak Selin, mau kemana kok pagi-pagi sudah cantik dan rapi? Tanya Mbok Darmi. Aku mau berangkat kerja, Mbok. Ini hari pertama aku kerja. Doakan semuanya lancar ya, Mbok. Selina tersenyum manis. Walah, mau kerja so? Iya, Mbak. Saya doakan semoga semuanya lancar ya, Mbak. Doa setulus hati diucapkan oleh Mbok Darmi. Makasih, Mbok. Aku pergi dulu ya. Iya, Mbak. Hati-hati ya. Iya, Mbok. Makasih. Selina bergegas menuju keluar karena takut Bram sudah menunggu. Ayo masuk. Titah Bram karena Selina hanya mematung saja di samping mobil. Iya, Pak. Tangan Selina meraih handle pintu belakang mobil, tapi segera saja dibentak oleh Bram. Apa kamu kira aku sopir kamu? Bentak Bram dan membuat nyali Selina kecut. Wanita itu lalu membuka pintu bagian depan tepat di sebelah sang mertua. Setelah menghempaskan bokongnya di jok mobil, Selina segera menutup pintu cukup kencang. Brak. Maaf, Pak. Ucapnya dengan takut, apalagi melihat mata Bram yang sudah melotot tajam seakan ingin lepas dari tempatnya. Setelah agak lama, mobil tak juga berjalan padahal Bram sudah menyalakan mesin sejak tadi. Selina menoleh dan ingin melayangkan protesnya, tapi Bram segera membungkam mulutnya dengan ciuman panasnya. Bram melumat bibir manis yang sudah dia rasakan beberapa waktu yang lalu. Sangat manis dan membuat candu baginya. Bram meraih tengkuk Selina untuk memperdalam ciumannya.
Selina yang polos dan lugu tentu saja tidak bisa mengimbangi ciuman seorang Bram yang gedgesa. Setelah cukup puas, Bram melerai ciumannya. Dia mengusap sudut bibir Selina yang basah oleh sisa salivanya. Pakai sabuk pengamannya, lirih Bram. Dan Selina sontak menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. Bram sungguh membuat dia mabuk kepayang dah salah tingkah. Sampai-sampai tangannya gemetar dap tak bisa memasak sabuk pengaman dengan benar. Sika, kamu ini kayak anak kecil saja. Memasang sabuk pengaman saja tidak bisa. Gerutu Bram. Dan pria tampan itu tanpa banyak bicara segera saja memajukan tubuhnya, hingga keduanya benar-benar tanpa jarak. Selina menahan napas saat mencium aroma maskulin yang begitu seksi dan menggoda dari tubuh kekar Bram. Klik. Setelah selesai memasang sabuk pengaman, Bram segera melajukan mobilnya, karena hari juga sudah semakin siang. Sepanjang perjalanan keduanya hanya saling diam, tak ada pembicaraan sedikit pun. Hingga tiba di depan mall yang dituju Selina, tapi Bram tak menghentikan mobil. Sontak saja Selina bingung. "Pak, kelewatan, Pak. Aku turun di sini saja." Selina tampak panik dan gelisah. Bram hanya tersenyum tipis. Tak mengindahkan ketakutan sang menantu. "Ikut aku ke kantor. Mulai saat ini kamu jadi asisten pribadi aku." Tegas Bram tanpa mau dibantah. Bab ke-9. "Kerja saja di kantorku, jadi asisten pribadiku," ucap Bram dengan santai. Dia menoleh sekilas pada wanita cantik yang terlihat panik itu. "Pak, jangan bercanda. Tolong berhenti, Pak. Kalau tidak aku akan melompat," ancam Selina. Dia bahkan sudah memegang handle pintu dan siap untuk membukanya. "Selin, jangan ceroboh. Kali ini saja tolong menurut," bentak Bram. Dia menarik tangan Selina dan menggenggamnya erat. Bahkan tak peduli saat Selina meringis kesakitan. Bram benar-benar marah. Melihat penampilan Selina yang seksi seperti itu saja sudah membuat dia naik darah, dan saat ini justru berusaha melawannya. "Pak, sakit, Pak," lirih Selina. Dia menggigit bibir menahan sakit. Dan Bram tersadar, dia segera melepaskan genggamannya. "Maafkan aku, tolong mengerti Sel. Kamu mau bekerja dengan penampilan seperti itu dan dilihat banyak mata, aku nggak rela," desis Bram. Entah kenapa, dia bisa sekacau ini. Sejak kehadiran Selina di dalam rumahnya, tak pernah berhenti memikirkan wanita itu. "Kenapa, Pak? Suamiku sendiri saja nggak peduli. Kenapa Papa justru peduli sama aku?" lirih Selina. Matanya berkaca-kaca. Dia memiringkan tubuhnya dan menghadap ke arah pengemudi tampan itu. "Apa aku harus menjawabnya? Apa kamu nggak bisa merasakannya?" Kesal Bram. Kenapa sih Samigalo itu nggak bisa peka? Kenapa mesti mengucapkan kata cinta dulu baru dia paham kalau kita mencintanya? Gerutu Bram dalam hati. "Aku nggak mengerti, Pak," lirih Selina. Dia masih menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Bram. "Apa perhatian dan juga ciumanku tidak berarti? Memang kamu kira pria mencium wanita itu karena apa?" tutur Bram. Gemas sekali dia kepada wanita di sebelahnya itu. "Aku nggak tahu, Pak. Pria bisa menyentuh wanita bahkan tanpa menggunakan perasaan sama sekali. Bahkan pria juga bisa bercinta dengan pria walau tidak ada cinta sama sekali. Aku bukan pria seperti itu. Aku hanya bisa menyentuh wanita yang benar-benar aku cintai saja. Aku harap kamu mengerti," geram Bram. "Apa? Papa suka sama aku. Bagaimana bisa, Pak? Aku menantu Papa." Selina memalingkan wajahnya dan menatap jalan yang tengah mereka lalui. Mereka sudah sampai di basement kantor Bram. Setelah memarkir mobilnya, Bram mengajak Selina untuk keluar. Tapi wanita itu justru dia mematung di dalam mobil. "Ayo keluar. Pak, nanti kalau Mas Arya tahu bagaimana?"
Tanya Selina dengan cemas. Kenapa harus takut? Kamu akan tahu bagaimana kelakuan dia di luar. Bram mengulurkan tangannya kepada Selina. Tapi Pak, Selina masih terlihat ragu. Apa aku perlu menggendong kamu? Ancam Bram, dia sungguh gemas sekali dengan tingkah menantunya ini. Nggak apa, aku bisa jalan sendiri. Selina bergegas turun dan menutup pintu mobil. Lalu dia mengikuti langkah kaki sang mertua. Para karyawan yang berpapasan mengangguk hormat pada Bram, dan tentu saja menatap heran pada wanita yang bersamaan sang bos. Mereka hanya berani bertanya dalam hati, tapi tak berani untuk terang-terangan. Selina hanya menunduk karena dia tak mengenal tempat ini. Bahkan baru kali ini saja dia menginjakkan kaki di kantor Bram. Selamat pagi, Pak. Sapa Shandy sambil berdiri. Wanita seksi itu menatap Selina tak suka, apalagi Selina punya wajah cukup cantik dan seksi. Pagi Shen, masuk ke ruanganku. Titah Bram, tanpa menoleh sedikit pun pada sang sekretaris. Baik, Pak. Bram masuk ke dalam ruangannya, dan Selina mengikuti dari belakang. Wanita itu sungguh tak tahu apa yang harus dia lakukan setelah ini. Bagaimana dengan Rani? Dia pasti menunggu aku di sana. Duduk, Sel. Bram kembali menitah, sementara dia segera duduk di singgasana kerjanya. Iya, Pak. Dengan patuh Selina duduk di sofa yang ada di dalam ruang kerja Bram. Tak lama kemudian Shandy masuk sambil membawa berkas dan juga tablet di tangannya. Permisi, Pak. Apa jadwal aku hari ini, Shen? Tanya Bram sambil melirik sekilas pada Shandy. Sementara sekretarisnya itu malah melirik kesal pada Selina yang duduk manis di sofa. Ada meeting penting di restoran Mall X, Pak. Nanti pukul 10 pagi. Setelah makan siang ada meeting di restoran Hotel C, selebihnya free. Shandy membacakan satu persatu jadwal Bram hari ini. Oke? Oh ya, dia bernama Selina, dan mulai saat ini akan jadi asisten pribadiku. Aku harap kamu bisa bekerja sama dengannya, Shen. Ucap Bram, dia melirik Selina yang tengah memainkan ponselnya di sofa. Dalam hati dia menggeram, siapa yang tengah dia hubungi, hingga begitu asik dan tak peduli sekelilingnya. Apa, Pak? Nggak salah Bapak tiba-tiba punya asisten pribadi. Apa kinerja saya mulai diragukan, Pak? Protes Shandy. Dia sungguh tak rela jika ada wanita lain yang dekat dengan Bram. Apa masalahmu? Jika tidak suka kamu boleh urus surat pengunduran diri secepatnya. Kesal Bram. Dia menatap tajam pada sang sekretaris, berani-berani protes padanya. Maaf, Pak. Bukan begitu. Saya hanya merasa tidak enak. Apa kerja saya selama ini kurang bagus hingga Bapak masih butuh asisten? Jika tidak keberatan, jangan banyak protes. Kamu boleh keluar. Usir Bram. Jangan lupa ingatkan aku jika sudah waktunya meeting. Baik, Pak. Dengan agak gondok Shandy segera meninggalkan tempat itu. Tak lupa tatapan penuh ancam dia berikan pada Selina yang pada saat itu tengah menatapnya. Selina bergidik ngeri, dia tengah mencoba menghubungi Rina untuk meminta maaf karena tidak jadi bekerja dengannya. Halo Rin? Sel, kamu di mana sih? Ini jam berapa? Kenapa belum sampai juga? Suara Rina terdengar menggelegar di telinga Selina. Dia sampai menjauhkan ponsel karena merasa terganggu dengan suara Rina. Maaf Rin, aku sepertinya tidak jadi kerja. Suamiku melarangnya. Selina menoleh pada Bram dan pria itu tersenyum menatapnya. Seakan suka dengan ucapan Selina. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Memang harus izin suami dulu Sel. Ya sudah jika nanti berubah pikiran jangan lupa hubungi aku ya, ucap Rina lagi. Iya Rin, sekali lagi maaf ya. Kata Selina. Sebelum akhirnya dia menutup panggilan. Aku harus ngapain, Pak? Tanyanya kemudian, dia tahu pekerjaan seperti apa yang diberikan oleh Bram kepadanya. Duduk manis saja. Ucap Bram dengan santai.
Apa maksudnya, Pak? Sama saja dengan aku menganggur di rumah. Kesal Selina. Tentu saja tidak sama, aku akan menggaji kamu. Jadi menurut saja, jangan membantah. Oh ya, saat berdua seperti ini jangan panggil aku Papa. Ingat Bram. Dia sedikit kurang nyaman dengan panggilan itu. Lalu aku harus panggil apa, Pak? Terserah, asal tidak memanggil Papa. Tentu saja Selina bingung, apa-apaan Papa ini, semakin aneh saja. Masalah dengan Mas Arya saja belum selesai, sekata ditambah lagi dengan masalah Papa. Selina memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Kenapa mendadak Bram jadi seperti anak kecil saja, pakai protes tentang panggilan segala? Ya Tuhan, kenapa harus seperti ini sih? Selina bergumam dalam hati. Setelah ini ikut aku meeting, aku nggak mau meninggalkan kamu sendiri di sini. Lalu aku harus ngapain, Pak? Jangan konyol, aku ini nggak tahu apa-apa tentang pekerjaan Papa. Apa nggak malu jika aku malah membuat malu nantinya? Kesal Selina. Kamu hanya perlu diam dan menurut saja. Jangan banyak protes. Suara Bram sedikit meninggi. Kesal karena Selina terus saja membantahnya. Papa nggak bisa seenaknya saja memaksa kehendak. Aku bukan siapa-siapa, Papa. Selina melotot marah. Kenapa seenaknya saja memerintah? Dia pikir aku anak TK yang bisa didikte seenaknya sendiri apa? Bram sontak marah. Dia berdiri dan melangkah mendekati Selina. Membuat wanita itu bergidik ngeri. Karena tampak raut kemarahan pada wajahnya. Bram menarik tangan Selina hingga wanita itu berdiri. Lalu aku harus bagaimana? Geram Bram. Dia memeluk pinggang Selina hingga tubuh keduanya saling menempel. Tanpa aba-aba Bram langsung saja melumat bibir Selina, panas dan penuh hasrat. Rasa kesal dan marah membuatnya ingin menghajarnya dan menerkamnya. Selina hanya bisa diam saja, tak berniat membalasnya. Saat bibir Bram mulai singgah di lehernya, tiba-tiba pintu terbuka dari luar. Pak, sudah waktunya, Mi. Sandy sontak terbelalak melihat adegan panas di depan matanya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Bram tengah mencumbui wanita itu, yang bernama Selina. Kurang ajar. Maki Sandy dalam hati. Bram melepaskan pelukannya, kini kemarahan tertuju pada sang sekretaris. Bisa-bisa mengganggu kesenangannya. Apa kamu nggak punya sopan santun? Apa nggak bisa ketuk pintu dulu saat mau masuk? Maki Bram. Maaf Pak, biasanya kan saya langsung masuk. Jadi, jangan banyak bicara. Siapa yang memberi izin kamu seenaknya begitu? Keluar! Bentak Bram. Iya Pak, sebentar lagi Bapak harus pergi meeting Pak. Aku akan pergi dengan Selina. Ucap Bram tanpa mau dibantah. Tapi Pak, Sandy terlihat keberatan. Dia tidak suka jika tempatnya Haris diganti oleh wanita asing itu. Selina terlihat sedang mengambang tasnya dan menggelayutkan di bahu. Keluar! Aku nggak butuh persetujuan kamu. Jika keberatan, segera ajukan surat pengunduran diri. Ancam Bram tanpa main-main. Dengan ketakutan Sandy segera berlalu dari hadapan sang bos. Aku akan pergi, Pak. Pamit Selina. Dia segera melangkah menuju pintu. Berhenti atau aku patahkan kakimu. Ancam Bram. Selina bergemi, dia tetap melanjutkan langkahnya hingga hampir sampai di pintu. Tangannya bersiap untuk memegang handle pintu, tapi ancaman menakutkan terdengar di telinganya. Jika kamu tetap keluar, aku akan membuat kamu gak bisa berjalan 1 minggu. Ancam Bram ambigu. Bab ke-10. Kalau kamu sampai keluar dari pintu itu, Bab ke-10. Kalau kamu sampai keluar dari pintu itu, akan aku pastikan kamu tidak bisa berjalan 1 minggu. Teriak Bram dengan menggelegar. Membuat langkah Selina terhenti.
Selina menghela napas panjang. Apa sih mau papa? Selina terdiam mematung di depan pintu. Tapi dia juga tidak berniat untuk kembali ke dalam ruangan. Aku mau kamu menurut. Itu saja. Apa asih susahnya? Suara Bram terdengar putus asa. Aku hanya menantu papa. Ingat itu, Pa. Gak ada kewajiban buat aku mengikuti perintah papa. Permisi, Pa. Selina membuka pintu dan keluar. Selina! Teriakan Bram tak bisa membuat Selina menghentikan langkahnya. Mata Selina sontak melotot saat melihat penampakan di luar ruangan, di tempat Shandy sang sekretaris Bram berada. Wanita itu tengah bercumbu panas dengan seorang pria. Dan yang membuat Selina syak adalah, pria itu Arya. Mas Arya! Teriak Selina, dan pasangan itu tampak kaget dan menghentikan ciumannya. Selina! Arya kaget saat mendapati sang istri memergoki aksinya berciuman panas. Pria itu tampak salah tingkah. Kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan, Mas? Bagaimana bisa kamu berciuman di dalam kantor seperti ini? Selina sungguh kecewa. Walau dia juga tak lebih baik dari Arya, tapi tetap saja dia kecewa melihat suaminya mencium wanita lain. Ini gak seperti apa yang kamu lihat, Sel. Arya menggaruk tengkuknya dengan canggung. Sementara Shandy hanya tersenyum sinis. Dia berdiri dan melipat kedua tangannya di depan dada. Jangan sok lugu kamu, Selina. Siapa dia, Mas? Tanya Shandy pada Arya. Dia istriku. Lirih Arya. Dia masih tak percaya jika istrinya ada di kantor ini. Bahkan dia baru saja keluar dari dalam ruangan Bram. Wow, istrimu, Mas! Shandy bertepuk tangan. Seakan baru saja mendapatkan pertunjukan yang begitu spektakuler. Ada apa ini? Bram keluar dari dalam ruangannya. Dan menatap mereka bergantian. Arya, kamu buat ulah apa? Gak ada apa-apa, aku hanya heran saja. Kenapa Selina bisa ada di sini? Aku yang membawanya tadi. Ada apa, Selin? Bram akhirnya bertanya pada sang menantu yang masih mematung. Mas Arya berciuman dengan Shandy, Pak. Lirih Selina. Rasa kecewa dan marah begitu mendominasi hatinya. Bram tertawa dalam hati. Sungguh dia tak keberatan jika harus dicap ayah durhaka. Asal dia bisa mendapatkan Selina, jalan apa saja akan dia tempuh. Apa? Berani sekali kamu, Arya. Ini kantor bukan hotel. Bentak Bram. Matanya melotot tajam pada sang putra yang meninggal. Lalu berganti menatap sang sekretaris. Dan kamu, Shandy, apa kamu nggak bisa menahan sampai nanti siang saja saat istirahat kantor? Aku nggak peduli kalian mau berbuat apa asalkan tidak di kantor. Maaf, Pak. Shandy menundukkan kepalanya takut. Dia yang tadinya akan menyerang Selina jadi mengkerut karena kemunculan Bram. Dalam hati dia mengutuk Selina dan Bram. Mas, apa kamu nggak mau menjelaskan apa-apa? Selina menatap sang suami. Gak ada yang perlu dijelaskan, Sel. Apa yang sudah kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Sahut Arya dengan santai. Nyaris tanpa beban. Selina menggelengkan kepalanya. Tadinya dia tak percaya saat Bram mengatakan Arya tidak setia kepadanya, dan kali ini dia benar-benar sudah membuktikan sendiri. Keterlaluan kamu, Mas. Kemudian Selina segera berlalu meninggalkan tempat itu. Diiringi tatapan mata Bram dan Arya. Sekali lagi kalian berbuat seperti itu lagi di kantor, akan aku pastikan kalian berdua tak akan bisa bekerja di perusahaan manapun. Bram masuk lagi ke dalam ruangannya. Mas, itu tadi benar-benar istri kamu? Bisik Shandy saat Bram sudah masuk ke dalam ruangannya. Iya, memang kenapa? Arya mendadak pusing mendengar ancaman sang papa. Tadi aku lihat dia sedang berciuman dengan Pak Bram. Shandy kembali berbaik.
Kali ini lebih lirih dari yang tadi. Apa? Arya sontak saja tergelak. Dia tak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Shendi. Mana mungkin papanya yang terkenal dingin dengan lawan jenis, tertarik pada istrinya. Selina bahkan jauh dari kata menarik. Aku serius, Mas. Aku tadi melihat mereka berciuman panas seperti kita. Shendi kembali berkata. Agak kesal juga karena Arya tak percaya kata-katanya. Sudahlah, jangan mengigau. Papaku seleranya sangat tinggi. Bukan wanita seperti kamu dan Selina. Tegas Arya sekali lagi. Ceklek. Bram kembali keluar dan membawa tas kerjanya. Membuat keduanya kembali terdiam. Ada apa kamu masih di sini? Arya! Apa kamu sudah bosan bekerja di sini? Bentak Bram. Tidak apa, ini aku mau turun. Arya bergegas meninggalkan tempat itu. Sebelum kemarahan sang papa memuncak. Kamu pikir Arya akan percaya dengan kata-katamu? Sinis Bram. Kemasi barang-barang kamu dan ambil pesangon kamu. Pak, tolong jangan pecat saya, Pak. Saya mohon. Shendi berlinang air mata dan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Memohon belas kasihan sang bos. Aku nggak akan memecat kamu, tapi dengan satu syarat. Bram tersenyum smog. Apa, Pak? Bantu aku memisahkan Arya dengan istrinya. Aku akan memberikan kamu bonus yang sangat besar. Kata Bram. Bagaimana caranya, Pak? Pucuk dicinta ulam pun tiba, Shendi yang memang tengah membutuhkan uang tergoda. Masa bodohlah apa yang harus dia lakukan, asal dia tak dipecat dan bisa mendapatkan bonus. Tak apa tidak mendapatkan sang bos, To Arya saat ini tengah tergila-gila kepadanya. Tak masalah, To Arya juga pewaris tunggal sang bos. Jika mereka dekat dan bisa menikah, bukankah dia juga bisa numpang hidup? Selamat tinggal kemiskinan. Nanti akan aku katakan setelah meeting. Bram bergegas pergi, karena jam meeting semakin dekat. Loh Mbak, kok pulang lagi? Apa nggak jadi kerja? Tanya Mbok Darmi saat melihat Selina pulang dengan langkah lesu. Sudah ada yang ngisi, Mbok. Wanita itu menjatuhkan bokongnya di sofa ruang tamu. Karena saat itu Mbok Darmi tengah membersihkan meja dan sofa. Walah, berarti belum rezekinya, Mbak. Sudah duduk manis saja di rumah, Mbak. Toh nggak kurang suatu apapun kan di sini. Mbok Darmi mencoba menghibur. Iya, Mbok, tapi aku nggak enak di rumah saja seharian. Bosan, Mbok. Kenapa nggak minta kerja saja sama Bapak? Celetuk Mbok Darmi tiba-tiba. Selina tiba-tiba tersedak salivanya sendiri, karena ucapan sang asisten rumah tangga Bram. Dia mengusap tengkuknya dengan malu. Seandainya saja Mbok Darmi tahu apa yang sudah dilakukan oleh Bram kepadanya. Kenapa Mbak? Kok batu? Mbok Darmi terlihat cemas. Dia berniat untuk mengambil air minum buat Selina. Gak tahu Mbok, mungkin kena asap tadi di luar jadi tenggorokan aku gatal. Selina berdiri dan berniat untuk naik ke kamarnya di atas. Aku pamit ke atas ya Mbok, mau istirahat saja dulu. Nanti aku bantu memasak buat makan siang. Iya Mbak, walah nggak usah Mbak. Sudah istirahat saja, Mbok sendiri bisa. Cuma memasak sedikit saja. Kalau begitu, yang nanti malam biar aku yang memasak ya Mbok. Pinta Selina. Tak mau terus-menerus jadi benalu di rumah ini. Hanya makan, tidur saja tak ada yang bisa dia kerjakan. Iya deh Mbak, terserah Mbak Selin saja. Tapi, Mbok takut dimarahin sama Bapak atau Mas Arya. Ucap wanita itu dengan khawatir. Gak akan Mbok, tenang saja. Hanya memasak ini. Selina mencoba menenangkan. Iya Mbak. Selina kemudian bergegas naik ke lantai atas, karena dia ingin mendinginkan otak dan hatinya yang sedang panas. Sampai di kamar, tanpa melepas pakaian dia langsung saja menghempaskan tubuhnya di atas ranjang.
memejamkan matanya untuk mengingat kembali adegan panas yang dilakukan oleh Arya dan Shendi. Bagaimana mereka bisa berciuman panas padahal baru saja saling mengenal? Apa Mas Arya benar-benar selingkuh di belakangku? Bagaimana caranya agar aku bisa menangkap basah mereka? Batin Selina terus bertanya-tanya. Hingga akhirnya dia tertidur. Apa kamu sudah mengerti? Bram menatap tajam pada sang sekretaris. Saat itu keduanya masih berada di restoran mall. Setelah selesai meeting dia berniat ingin meminta pada Shendi Ansitya bekerja sama dengannya. Tapi, apa jaminan buat saya, Pak? Tanya wanita itu dengan licik. Dia harus memastikan rekeningnya harus banyak terisi uang. Bram tersenyum sinis. Sudah bisa ditebak, wanita macam apa Shendi, pasti akan dengan mudah dibeli dengan uang. Jika mereka sudah bercerai, aku akan kasih kamu bonus 100 juta. Tapi ingat, tutup mulutmu rapat-rapat dan seumur hidup. Tegas Bram, dia tak mau jika suatu saat akan terjadi peristiwa yang tak mengenakan, terkait dengan apa yang dia lakukan. Siapa bisa Bapak pegang kata-kata saya? Jadi, saya mulai sejak kapan, Pak? Terserah kamu, lebih cepat itu lebih baik. Baik, Pak. Akan segera saya laksanakan. Tak akan sulit, dalam hitungan hari saya pastikan rumah tangga mereka akan di ujung tanduk. Shendi tersenyum licik. Bagus. Kamu boleh kembali ke kantor lebih dulu, dan ini buat makan siang kamu. Bram melempar beberapa lembar uang warna merah ke hadapan Shendi, dengan wajah ceria wanita itu segera memungutinya. Makasih, Pak. Permisi. Setelah Shendi berlalu dari hadapannya, Bram bergegas menelpon Mbok Darmi. Senyumnya terbit saat Mbok Darmi mengatakan jika Selina sudah pulang ke rumah sejak tadi. Bram sungguh khawatir jika Selina sampai pergi dari rumahnya. Karena itu dia ingin segera bisa mendapatkan sang menantu. Sebentar lagi kamu akan jadi milikku, Selina. Dan akan aku pastikan, hanya kamu saja satu-satunya wanita di dalam hidupnya. Selina merasakan hembusan napas yang hangat menerpa wajahnya. Antara sadar dan tidak, aroma maskulin menyeruak ke dalam indera penciumannya. Selina masih belum ingin membuka mata, dia berpikir ini adalah mimpi semata. Saat sebuah benda kenyal yang hangat menyentuh bibirnya. Seketika Selina membuka mata dan melotot kaget saat tahu siapa yang tengah menindihnya. Papa! Esti, jangan berteriak! Bisik pria yang sudah menindihnya itu. Bram mengusap pipi Selina dengan lembut, membuat sang empu berdesir. Bak kena aliran listrik ribuan watt, Selina merasa detak jantungnya bahkan tak seperti biasanya. Papa ngapain di sini? Gimana jika Mbok Darmi atau Mas Arya tahu? Lirih Selina dengan gemetar. Begitu intim dengan sang mertua membuat dia tak berdaya. Sungguh pesona Bram seakan bisa melumpuhkan semua pertahanan dirinya. Mbok Darmi gak akan berani naik ke lantai atas, tanpa seizinku. Dan Arya, dia masih ada di kantor. Bisik Bram dengan sensual. Pak, tolong minggir. Aku mau ke kamar mandi. Papa berat. Selina berusaha untuk mendorong tubuh sang mertua agar menjauh dari tubuhnya. Mau aku gendong?